Silakan Bu Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, terutama Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Terima kasih telah bergabung dengan kami dengan Vicon Smart edisi ke-25 pada hari ini. Pada materi kita pada malam hari ini adalah Power Automate yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Dwianto sebagai narasumber dan saya Umi Kalsum Siregar sebagai host untuk materi Power Automate tersebut. Izin Pak Agus saya bacakan kurikulum bertanya Pak Agus. Nama pemateri kita pada malam hari ini adalah Agus Dwianto. Beliau adalah teacher, blogger, dan trainer. Pekerjaan Pak Agus adalah guru pendidikan terakhir S2 Pendidikan Sains, dan prestasi yang beliau sandang selama menjadi guru adalah juara 2 lomba multimedia pembelajaran, juara 1 lomba blog guru, penerima anugerah peduli pendidikan, juara 1 olimpiade guru nasional, finalis lomba membuat bahan ajar berbasis TIK, penerima Jateng Post Awards, dan Microsoft Innovative Educator Expert. Yang terakhir adalah Microsoft Inovasi Educator Master Trainer. Baiklah, Bapak Ibu hebat se-Nusantara, untuk mengefektifkan waktu, kita serahkan materi kita kepada Pak Agus. Kami persilakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Smart atau Smart. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar Go Smart yang kali ini sudah sampai di kali yang ke-25, begitu tadi disebutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan, diperkenankan berjumpa meskipun secara virtual Bapak Ibu, dan ini menjadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di masa pandemi Covid-19 ini. Kita masih diberi kesempatan luar biasa untuk saling berjumpa, untuk saling mengasah ilmu, untuk sama-sama menuntut ilmu, memperkaya wawasan keilmuan kita, Bapak Ibu, di saat yang bisa kita sebut luar biasa ini ya, Bapak Ibu, kita dengan penuh banyak keterbatasan. Namun ternyata di balik skenario Allah SWT tersebut, dengan adanya masa pandemi COVID-19, Bapak Ibu, kita masih diberi banyak sekali fasilitas, kemudahan yang dengan itu kemudian kita bisa belajar banyak. Ya, termasuk salah satunya adalah kesempatan yang diberikan malam hari ini dengan kita duduk bersama di webinar yang diadakan webinar Go Smart ya, Gorontalo Smart ini. Mohon izin konfirmasi apakah share screen sudah muncul, Ibu? Belum, Pak. Sementara, Pak, lagi mempersiapkan. On the way seperti ini. Oh, OTW. Iya, on the way. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tema kita kali ini adalah tentang salah satu fitur dari Microsoft 365. Bu Umi, share screen kami. Ya, Pak. Sudah, Pak, sudah, Pak. Saya slideshow sudah tampil juga ya, Bu ya, versi slideshow-nya sudah tampil. Sudah, Pak, mantap. Oke, baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mengupas salah satu fitur yang ada di Microsoft 365. Bapak Ibu pasti tahu tentang Microsoft 365 atau yang sebelumnya kita kenal dengan Office 365, salah satu produk dari Microsoft
yang banyak dimanfaatkan untuk mendukung tugas kita sebagai seorang guru terutama ya dalam mendukung pembelajaran maupun administrasi pendidikan. Nah, di dalam Microsoft 365 ini Bapak Ibu kita mengenal banyak sekali aplikasi di sana, salah satunya Microsoft Teams yang sering kita gunakan untuk pengelolaan kelas, untuk meeting dan chatting, melakukan panggilan, malah memberikan assignment dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mengenal ada Office Online, ada Word Online, PowerPoint Online, Excel Online. Kemudian kita juga mengenal di Office 365 ini ada Microsoft Outlook untuk pengiriman email. Kita mengenal ada Drive untuk penyimpanan data, untuk berbagi dokumen. Dan satu aplikasi yang saat ini banyak digandrungi karena memang powerful begitu Bapak Ibu, powerful, banyak sekali kedahsyatan, kemanfaatan yang bisa kita ambil, yaitu adalah Power Automate. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai namanya Power Automate, maka aplikasi ini memang betul-betul powerful untuk melakukan suatu otomasi. Kerja-kerja kita yang selama ini kita lakukan secara manual, saat ini bisa kita lakukan secara otomatis dengan adanya Microsoft Automate ini. Salah contoh, misalkan ini menyediakan sertifikat untuk webinar malam hari ini. Nah, ketika tidak ada proses otomasi, tentu saja kita akan cukup membuat sertifikat satu persatu gitu ya. Setiap sertifikat beda nama, beda instansi, nanti ngirim emailnya juga beda-beda. Betapa ribetnya ketika kemudian yang dikirim ini nanti sampai ratusan begitu Bapak Ibu. Butuh waktu yang sangat panjang, butuh waktu yang sangat lama tentunya ketika kita harus melakukan kerja ini secara manual. Begitu juga ketika Bapak Ibu di sekolah misalkan akan membagikan rapor kepada siswa kita. Atau mungkin dalam waktu dekat ada surat keterangan lulus, surat keterangan hasil ujian, misalkan SKHU dan lain sebagainya. Ketika kita mengirim dokumen secara massal dalam jumlah yang banyak, tentu kita membutuhkan proses otomasi begitu. Karena prinsipnya kan sama gitu ya, prinsipnya sama. Taruhlah sertifikat itu prinsipnya sama, sertifikatnya sama, mungkin nomornya sama, yang membedakan hanyalah data yang ada di dalamnya, yaitu nama lengkap dan instansinya. Selebihnya akan sama biasanya sertifikat itu. Demikian juga ketika surat keterangan hasil ujian, secara prinsip tampilannya, template-nya sama, begitu ya. Kontennya sama, yang membedakan adalah data yang ada di dalamnya, misalkan nama siswa, NIS-nya misalkan, kemudian nilainya. Itu yang akan membedakan dan selebihnya sama. Oleh karena itu kita butuh sebuah aplikasi yang memudahkan kerja kita secara otomatis, begitu Pak Ibu secara prinsip. Nah, banyak kerja yang bisa kita lakukan Pak Ibu dengan otomasi ini, beberapa hal yang tadi di depan kami sampaikan, beberapa kerja yang bisa kami sering kita gunakan gitu Bapak Ibu untuk melakukan otomasi, misalnya pengiriman sertifikat begitu ya Bapak Ibu, e-sertifikat, pengiriman surat keterangan, pengiriman rapor dan sebagainya. Nah, malam ini kita akan belajar dari beberapa contoh ini Bapak Ibu, karena secara prinsip sama ya, secara prinsip sama, sertifikat, surat keterangan, rapor itu kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, dulu kita mengenal di Microsoft Word ada fitur mail merge, surat massal gitu ya Bapak Ibu, template-nya ada di Word, datanya ada di Excel, nanti yang di Excel di mail merge begitu. Nah, di sini kita nanti akan mempraktekkan begitu Bapak Ibu, mempraktekkan pola yang sama ya. Jadi kita menyediakan satu template, satu bahan cetak yang sama, misalkan sertifikat, desainnya sudah disiapkan, kontennya sudah disiapkan, yang membedakan nanti hanyalah isinya saja begitu. Nah, setelah nanti data dari Excel kita masukkan ke Word, sertifikatnya nanti kita ubah ke PDF dan kita kirim ke email. Kalau digambarkan secara alur seperti yang tampak pada layar Ibu, kita nanti akan menggunakan alur yang kerjanya itu ketika kita perintah begitu ya.
kerjanya gitu. Jadi bukan seperti pola ketika ada orang ngisi daftar hadir, ya biasanya ada ya orang ngisi daftar hadir webinar, begitu klik submit langsung dapat klien itu bisa. Alurnya otomatis gitu. Begitu ada isian form langsung dapat sertifikat begitu. Nah, kita nanti merasakan yang itu, Bapak Ibu, yang kita akan praktekkan adalah pengiriman sertifikat otomatis, namun proses kendalinya atau proses pengiriman itu sesuai keinginan kita. Kapan kita gitu. Setiap ada orang ngisi form ya, tidak setiap ada submit form masuk begitu. Nah, kita nanti akan menggunakan pola seperti yang tampak pada layar Bapak Ibu. Ketika kita klik gitu ya, kita klik tombolnya, maka nanti kita akan membaca data yang ada di Excel. Kita akan membaca data yang ada di Excel begitu Bapak Ibu. Kemudian dari data yang ada di Excel ini nanti datanya akan kita masukkan. Datanya akan kita masukkan ke template sertifikatnya ya, atau ke raportnya. Setelah masuk di template ya, yang sini template yang buat pertama ini templatenya, kemudian dari template akan terbentuk file yang baru yang sudah ada data namanya, sudah ada data instansinya gitu. Setelah adanya baru kemudian nanti kita kirim, kita ubah ke PDF. Setelah dijadikan PDF baru kemudian nanti kita kirim ke email melalui Outlook ya, aplikasi email bawaan dari Microsoft 365. Kurang lebih alurnya nanti begitu Bapak Ibu, kita ulang ya, alurnya ketika kita nanti tombol eksekusi, begitu kita klik tombol eksekusi, maka nanti akan membaca data yang ada di Excel. Data yang ada di Excel ini akan dimasukkan ke template Word, ya template sertifikatnya. Dari template itu kemudian dibuat file baru Microsoft Word juga. Kalau tadi template masih kosongan, nggak ada namanya, nggak ada instansinya. Yang kedua ini sudah ada datanya. Yang ada datanya ini kemudian kita ubah ke PDF, gitu Bapak Ibu. Nah, setelah jadi PDF baru kemudian alurnya nanti kita kirim melalui Outlook ke email peserta. Alurnya kurang lebih begitu dan kita nanti akan mulai di Power Automate. Ini saya tunjukkan dulu alur kerjanya. Kalau tadi skema secara umum, ya skema secara umum yang kita tunjukkan adalah alur di Power Automate gitu ya Pak Ibu, alur Power Automate. Kita nanti akan mulai membuat flow gitu. Kita akan membuat flow, dari situ nanti kita akan pilih yang manually trigger a flow, artinya flow yang akan kita jalankan atau aliran yang kita eksekusi itu akan jalan ketika diklik begitu Bapak Ibu. Nanti kita praktekkan lebih paham. Dari situ kemudian ketika kita eksekusi, ketika kita klik baru kemudian nanti akan list row present in the table, akan membaca data yang ada di tabel. Setelah membaca data yang ada di tabel, langkah selanjutnya yaitu adalah kita nanti akan mendapatkan data baris demi baris, ya get a row, mendapatkan data baris demi baris. Nah, baris-baris yang ada di tabel itu nanti akan kita masukkan ke template Microsoft Word, ya template yang sudah disiapkan. Dari template itu kemudian kita buat file baru di OneDrive. Formatnya Microsoft Word, kemudian dari Microsoft Word ini kemudian kita convert ke PDF dan terakhir kita kirim ke email peserta. Mohon konfirmasi Bu Umi sampai sini apakah suara saya dan presentasi bisa diterima dengan baik? Alhamdulillah bisa Pak. Baik, kita lanjutkan. Kita masih di paparan konsepnya dulu ya Bapak Ibu. Detail flow-nya nanti, detail flow-nya. Kalau ini tadi kan ini ya, kalau di Power Automate namanya card, ya kartu-kartunya. Itu kartu-kartunya kayak ini nanti Bapak Ibu. Nah, detail dari tiap-tiap kartu nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita secara manual kita klik untuk mengirim, gitu ya, kita eksekusi, maka dia nanti akan membaca
data yang ada di tabel. Tabelnya ada di OneDrive for Business, ya, yaitu dokumen library-nya ada di OneDrive. Nanti filenya apa? Filenya itu nanti kita sediakan dalam bentuk Excel, ya. Ini hanya contoh, nanti kita praktekkan sendiri. File yang dimaksud adalah misalkan contohnya data sertifikat .lsx gitu ya, Excel berarti ya. Nah, di Excel itu nanti ada tabel 1 yang dibaca. Dari situ kemudian kita akan mengambil baris demi baris. Kalau tadi membaca tabelnya, langkah selanjutnya ingin mengambil data baris demi baris yang ada di OneDrive for Business, dokumen library-nya OneDrive, filenya Excel itu tadi tabel 1. Nah, kemudian nanti kita akan mengambil key column adalah email, key value adalah email, dan seterusnya. Saya percepat dulu, baru nanti kita praktek Bapak Ibu. Dari data itu kita masukkan ke PowerPoint, ke template Microsoft Word. Bapak Ibu, kita sudah siapkan template dengan judul sertifikat, misalkan sertifikat jagodesain.dujx gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sertifikat itu sudah ada data yang harus diisi, nama lengkap itu nanti kita hubungkan dengan nama lengkap yang ada di Excel, nama instansi kita hubungkan dengan instansi yang ada di Excel, begitu. Nama lengkap di Word kita ambilkan nama di Excel, nama instansi di Word kita ambilkan dari nama instansi Excel itu. Kemudian kita buat file yang baru dari template itu. File yang baru itu kemudian kita convert ke PDF, dan terakhir nanti kita email. Kita buat kiriman email. Nah, ketika sudah sampai kiriman email ini custom ya, sesuai suka-suka kita. Yang pasti kita kirim ke email. Email ini dari mana? Email ini diambil dari data yang ada di Excel. Emailnya siapa? Emailnya si A itu apa? Emailnya si B apa? Begitu. Ambilnya dari sini. Lalu subjek judul emailnya apa? Misalkan sertifikat atas nama. Nah, ini diambilkan dari data di Excel nanti. Nama lengkapnya siapa? Nah, di bagian isi nanti kita custom, kita buat sesuka kita Bapak Ibu. Bapak Ibu atas nama siapa, peserta workshop apa, berikut kami kirim sertifikat, gitu ya Bapak Ibu. Atas nama siapa, instansinya dari mana, silakan diunduh. Begitu kurang lebih prosesnya, dan itu flow yang cukup panjang menurut kami. Ya, tapi paling valid untuk bisa digunakan karena Power Automate akan membaca baris demi baris di Excel secara rapi, secara urut. Nah, ada alternatif yang lebih pendek flow-nya, Bapak Ibu. Alternatif yang lebih pendek, ini tidak kita dasarkan pada trigger atau pemicu, oh ini dikirim hari ini, oh ini dikirim besok. Tapi dasarnya misalkan Bapak Ibu ketika membuat webinar begini, membuat daftar hadir. Daftar hadir itu begitu diklik submit, ya, ada peserta yang ngisi daftar hadir lalu submit, maka nanti dari isian daftar hadir ini kemudian ya, when a new respond is submitted, ketika ada respon baru disubmit ke form, maka akan diambil responnya secara detail, dimasukkan ke template, dibuat file baru kayak tadi, diubah ke PDF dan dikirim ke email. Alurnya secara prinsip sama, cuma yang ini lebih praktis, didasarkan pada isian form, begitu Bapak Ibu. Nah, nanti kita lihat ya apa keunggulan dan kelemahan masing-masing. Kurang lebih begitu alur yang akan kita coba Bapak Ibu, dan kita akan mempraktekkan gitu ya. Kita akan mempraktekkan. Bismillah, semoga koneksi di tempat kami mendukung. Oke, saya akan beralih ke Microsoft. Oke, kalau saya ingin share setiap layar, berarti ambil screen ya, share screen ya Ibu ya, agar semua layar saya tampil, apapun di layar saya tampil. Iya Pak. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyiapkan template dari sertifikat yang nantinya akan dikirim, begitu ya Bapak Ibu, dan ini proses share screen sudah muncul. Bu Umi, share screen saya belum muncul ya? Belum Pak, lagi OTW persiapan.
Masih yang tadi, Pak. Masih yang Power Automate. Oke, Bapak Ibu, kita akan Belum mulai nampak, dari file di belum nampak, Pak. Microsoft Word. Oke, saya mendengar Belum ada, suara Pak. Bu Belum Umi ada. putus-putus ini. Mungkin Belum ini ada, perlu Pak. di stop sharing dulu, Belum Pak. muncul ya? Iya, Belum. Pak. Di stop sharing dulu, Pak. Yang ini baru masuk lagi di aplikasi yang tadi yang share. Bisa diulang Bu Umi? Tadi sempat putus-putus. Eh, mungkin ini, Pak, bisa di stop sharing dulu, Pak. Baru dibuka kembali yang ingin di-share lagi. Untuk langsung demonya. Baik, sebenarnya saya ingin ambil share screen langsung sehingga apapun di layar saya akan muncul di audiens gitu sebenarnya. Oh, gitu. Gimana tuh Berlina caranya? Berlina. Ya, silakan Pak, boleh itu. Oh, silakan Pak, boleh Pak. Bapak mau buka file di dokumen barangkali ya? Halo Pak, apa ada halangan Pak untuk membuka men-share video? Pak Agus. Ibu Herlina. Ya, sementara boleh sementara share screen Bu Umi. Oh iya. Ya, mohon bersabar sebentar Bapak Ibu ya. Mohon bersabar Bapak Ibu, baik yang ada Pak sebagai partisipan maupun sebagai attendees. Pemateri kita lagi berusaha untuk share screen. Halo Pak Agus. Oke. Iya. Sudah Pak, sudah nampak Pak Agus yang share screen-nya. Contoh sertifikat.
Halo, Ibu Uni, suaranya Pak Agus Ya, putus ya? tidak ada sama sekali, Bu. Baik, cek sound Ibu, suara saya masih terdengar. Oh, sudah Pak, sudah. Mantap Pak. Oke, Bapak Ibu, eh, jadi yang tampil di layar ini adalah contoh template sertifikat. Itu siapkan dulu template sertifikatnya, kita desain sebaik mungkin, dan unsur sertifikat kan biasanya ada desain, ada logo atau kop, kemudian ada judul sertifikat, ada nomor. Nah, itu semua kan sama biasanya sertifikat yang diberikan ke tiap peserta itu. Yang membedakan biasanya hanya di nama lengkap dan instansi. Biasanya kan begitu. Nanti isi dari sertifikat itu sama, Bapak Ibu. Karena itu gunakan template yang sama untuk semua peserta. Yang bedakan adalah, nah, di data ini Bapak Ibu, kita perlu mengubah nama lengkap instansi. Asumsinya ini data ubah-ubah untuk tiap peserta, begitu ya. Yang berbeda dari tiap sertifikat adalah nama lengkap instansinya, maka di bagian nama lengkap dan instansi ini kita ubah menjadi plain text, ya plain text. Cara mengubahnya bagaimana? Menu yang ada di atas di sini ada developer. Kalau belum muncul, Bapak Ibu bisa memunculkan dari klik file, lalu ada more atau ada option biasanya nanti word option Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa munculkan dari sini ya, more option, munculkan yang developer. Ya, nama lengkap di blok, kemudian Bapak Ibu di menu developer ini Bapak Ibu fokus ke fitur yang namanya plain text ya, plain text seperti ini, diklik tek. Nah, sudah ada kodenya ya. Demikian juga instansi kita blok kata instansi, kemudian kita klik pada plain. Nah, begitu. Kalau Bu sudah Uni, sertifikat ulang, kita ingat namanya apa tadi. Kalau sudah sertifikat ini nanti kita upload ke OneDrive. Kita upload ke OneDrive. Kurang lebih begitu prinsipnya Bapak Ibu. Ini saya stop sharing dulu metodenya. Kita akan beralih ke proses upload sertifikatnya Bapak Ibu. Proses upload sertifikatnya saya akan share ke browser. Yang pasti Bapak Ibu, kita membutuhkan Microsoft 365 Bapak Ibu. Apa namanya? Butuh akun Microsoft 365 dan saat ini kita tahu banyak penyedia Microsoft 365 yang memberikan cuma-cuma Bapak Ibu ya. Oke, sebentar ada komentar tidak lihat. Kita ulang untuk share screen-nya. Oke, saya share browsernya Bapak Ibu karena kita sudah menyiapkan Microsoft Word sebagai template. Nah, kita nanti akan beralih ke penyiapan di akun Office 365-nya Bapak Ibu. Penyiapan di akun Office 365-nya. Oke. Kita akan mulai dari sini Bapak Ibu. Kita tadi sudah punya ini apa namanya? File template di Microsoft ya, file template di Microsoft Word. Nah, kemudian template di Microsoft Word ini nantinya Bapak Ibu kita unggah, kita upload di OneDrive. Ya, jadi di OneDrive kita siapkan satu folder khusus yang mewadahi template yang sudah ada ya, template sertifikat yang kita siapkan gitu. Nah, Bu Umi, tampilan kami di OneDrive sudah tampil ya, Ibu ya? Udah Pak, mantap. Udah bagus Pak, terlihat jelas. Baik, di OneDrive ini Bapak Ibu untuk memudahkan ya, untuk memudahkan kerja kita, saya sarankan kita membuat folder khusus untuk mewadahi template sertifikat dan datanya ya. Kita berarti dari OneDrive Bapak Ibu fokus ke tombol new, kita pilih yang folder. Di sini kita buat folder yang mewadahi template
dan juga nantinya data Excel yang akan kita kirimi sertifikat gitu Bapak Ibu. Oke, masih proses. Mohon maaf ada sedikit keterlambatan di koneksi kami. Bapak Ibu. New folder. Oke, ketika kita memilih new folder akan muncul tampilan seperti tampak pada layar gitu ya. Kita beri nama misalkan sertifikat. Oke, saya mudahkan saja nama kegiatan kita malam hari ini ya, sertifikat GoSmart namanya. Lalu kita create, kita buat, kita tunggu sejenak Bapak Ibu. Oke, ini karena tadi kita klik berulang kali ya menunya. Karena ada keterlambatan tadi dan kita lihat apakah folder baru sudah muncul. Nah, di sini ini ditandai ya, setiap ada folder baru ada tanda yang membedakan dengan folder lainnya. Di sertifikat GoSmart ini Bapak Ibu, kita buka dulu foldernya, nantinya file Microsoft kita upload ke sana tersebut dengan cara seperti biasa. Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan OneDrive ya. Kita upload saja dari menu yang ada di atas, klik upload, kemudian kita pilih files dan kita cari di mana file yang sudah kita siapkan tadi, file apa namanya, file template ya, file template yang kita siapkan tadi kita cari begitu Bapak Ibu untuk kemudian kita upload. Nah, tunggu beberapa saat sampai proses uploadnya selesai Bapak Ibu. Oke, kita tunggu sejenak. Jadi kita ulang lagi dari klik menu upload, lalu sampai di folder yang kita siapkan Bapak Ibu. Belum bergerak juga, belum ada perubahan. Kita reload dulu halamannya. Oke, kita masih menunggu Bapak Ibu, mohon maaf ada keterlambatan di koneksi kami. Tumben malam hari ini sangat Bapak Ibu. Oke, kita ulang, kita upload filenya. Oke, biasanya ada tanda di pojok kanan atas ya ketika sedang melakukan proses upload ya, uploading item begitu menunjukkan OneDrive sedang mengupload file yang sudah kita itu Bapak Ibu.
Oke, sudah terupload satu item ya di folder sertifikat Go Smart ya. Seperti ini tampilannya saat ini. Kemudian Bapak Ibu, kita butuh menyiapkan data di Excel-nya dan kita buat saja tabel baru. Kita buat Excel baru di sini. Kita klik New lalu membuat Excel yang baru secara online langsung di OneDrive kita ini Bapak Ibu. Ya. Oke, di Excel ini Bapak Ibu kita buka Microsoft Excel-nya. Di Excel kita ini nanti yang perlu kita siapkan sebatas data pokoknya saja Bapak Ibu ya. Misalkan yang membedakan sertifikat satu dan yang lain tadi kan nama dan instansi. Kemudian email. Nah, alamat email ini nanti akan menjadi tujuan pengiriman sertifikat gitu. Maka di Excel yang kita buat baru saja Bapak Ibu nanti kita cukup menambahkan data-data pokok yang kita butuhkan untuk pengiriman sertifikat tersebut Bapak Ibu. Oke, kita tunggu proses file Excel-nya terbuka. Masih loading Bapak Ibu. Sepertinya ada kendala di Excel kami. Kita coba ulang, buka Bapak Ibu. Baik, karena ada kendala di koneksi kami, Bapak Ibu akan kami gunakan alternatif untuk bisa menyampaikan paparan di malam hari ini. Bu Umi, mohon izin menggunakan paparan yang sudah saya siapkan. Yang paling awal ketika kita mau mengirim sertifikat secara massal menggunakan Power Automate, tentu saja kita menyiapkan template sertifikatnya. Oleh karena itu, silakan disiapkan template sertifikat. Sebagai contoh, ditunjukkan pada layar seperti ini. Nantinya kita akan mengganti nama lengkap dan nama instansi ini dengan nama dan instansi masing-masing peserta. Untuk bisa diganti dengan nama dan instansi masing-masing, maka pada teks nama lengkap dan nama instansi ini silakan diblok, kemudian di bagian atas ada menu developer, silakan dipilih plain text atau plain text content control seperti yang ditunjukkan pada layar. Dan kita lihat pada nama lengkap sekarang sudah berubah menjadi plain text. Pada nama instansi sama, kita blok, kemudian pada bagian developer ini kita pilih plain text. Jika sudah, pastikan sertifikat ini, template sertifikat ini maksudnya sudah sudah benar begitu, sudah tidak ada kesalahan. Nantinya template ini akan kita gunakan untuk pengiriman sertifikat
secara massal menggunakan Power Automate. Jika Halo Bu Umi, Iya Bu, memang nggak ada suara ya? nggak ada Bu. Pak Agus suaranya nggak ada Pak. Pak Agus. upload begitu. Oke. Oke Bapak Pak. Ibu, Oke Pak. suara sudah masuk Ibu? Sudah Pak, sudah. Sudah oke. Tadi kita sudah sampai penyiapan template gitu ya Ibu Bapak ya. Templatenya disiapkan, kita membuat data di Excel begitu Bapak Ibu. Kemudian template itu kita upload ke OneDrive setelah kita buat plain text pada nama lengkap dan nama instansinya. Begitu tadi kan sudah. Dan kita cek setelah diupload di OneDrive ternyata sudah benar ya templatenya dan sudah masih terjaga plain text begitu di nama dan instansi. Kemudian Bapak Ibu langkah selanjutnya kita nanti masuk ke Power Automate. Ini bisa kita temukan di All Application di portal 365 Bapak Ibu. Nah, kita pilih Power Automate seperti yang ditunjukkan pada layar gitu ya. Kita klik Power Automate-nya. Tunggu beberapa saat nanti tampilan awal Power Automate seperti yang ditunjukkan pada layar begitu Bapak Ibu. Di situ banyak fitur. Kalau ada pemberitahuan seperti ini bisa diabaikan dulu itu karena saya punya banyak flow dan minta ada autentifikasi ulang gitu ya, kita not no. Nah, Ibu nanti dan Bapak nanti cukup membuat dari menu grid ya yang ada di sebelah kiri, ya, gridnya diklik begitu, nanti ada beberapa pilihan, ada yang automated cloud dan instant cloud. Kita pilih yang instant cloud. Artinya sertifikat itu dikirim ketika kita klik gitu ya. Ketika kita kehendaki. Gitu. Ya Ibu, terdengar ya suara kami ya? Iya Pak, terdengar. Jadi nanti kita pilih yang instant cloud, artinya kita kirim sesuai keinginan kita. Misalkan webinarnya selesai 2 pertemuan, kita pilih setelah pertemuan kedua baru dikirim, kan begitu. Nanti ngirimnya ketika klik begitu ya, tidak seketika pas membuat flow begitu. Kita beri nama flow-nya, ya misalkan pengiriman sertifikat, saya mengadakan kegiatan namanya workshop Jago Desain. Saya pilih yang manually trigger flow, artinya secara manual kirimnya, sekali klik baru terkirim begitu sesuai waktu yang saya tentukan. Jika sudah nanti kita klik tombol quit Bapak Ibu. Nah, kita nanti akan menyusun kartu demi kartu yang tadi sudah kami sampaikan di paparan PowerPoint di awal gitu ya. Ketika kita klik triggernya, kita klik flow-nya, maka langkah selanjutnya tadi adalah kita ingin membaca data yang ada di Excel. Maka kita cari yang list row present in the table. Ya, membaca data yang dipresentasikan oleh sebuah tabel begitu. Cukup masukkan kata kuncinya nanti akan muncul di bawah
dan kita pilih ya, list row present in the table. Nah, nanti akan ada beberapa isian yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah lokasinya, Bapak Ibu ya, lokasinya ada di mana, kemudian nama filenya apa, begitu Bapak Ibu. Dan kita akan lihat data yang sudah kita siapkan tadi belum berupa tabel, maka kita harus membuat data itu menjadi tabel. Membuat tabelnya tidak bisa sembarang, tidak boleh hanya diblok lalu dikasih apa itu Pak Bu namanya, yang garis itu ya, yang grid ya, yang garis pada sebuah tabel. Tapi tabel yang dimaksud adalah kita betul-betul memformatnya sebagai tabel. Nanti caranya seperti yang ditunjukkan pada layar, kita ketik nama lengkap, instansi, email, kemudian kalau perlu kita lebarkan kolom demi kolom. Nah, nantinya untuk membentuk suatu tabel yang bisa dibaca oleh Power Automate, Bapak Ibu, maka langkahnya adalah header row-nya itu kita blok, lalu kita format as table, ya, format as table, lalu kita pilih bentuk tabelnya. Jadi data baru akan terbaca kalau kita memformatnya sebagai tabel seperti ditunjukkan pada tampilan di layar, begitu. Nah, sekarang nama lengkap, instansi, dan email ini sudah terbaca sebagai tabel 1, ya, sebagai tabel 1. Tabel 1 ini nantinya akan kita isi dengan data penerima, ya, kita isi dengan data penerima sertifikatnya, ya, tabel 1 diingat-ingat, ya, begitu ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pembuatan flow kita, pembuatan alur kita tadi kan sudah sampai list row present in the table. Kita ingin membaca tabel yang ada, data yang ada di dalam sebuah tabel, lokasinya ada di OneDrive for Business, ya. Kita itu 365-nya dapat fasilitas OneDrive for Business, dokumen library-nya kita pilih OneDrive. Nah, filenya apa? Filenya yang tadi sudah kita siapkan, Bapak Ibu. Ya, kita klik icon folder, lalu nanti kita cari, ya, kita cari dia ada di folder apa, begitu. Nah, data sertifikat kita masukkan, begitu. Nah, tabelnya tadi tabel berapa? Tabel 1, gitu ya, Bapak Ibu ya. List present in the table, lagi membaca data yang tersaji di tabel, begitu secara umum. Baru nanti langkah selanjutnya kita buat, kita ingin membaca data itu baris demi baris. Kita ingin mendapatkan baris demi baris, maka kita pilih Excel, lalu kita get a row. Kita pilih yang get a row, artinya kita ingin mendapatkan baris demi baris data yang ada di tabel itu. Langkah selanjutnya seperti tadi Bapak Ibu, lokasinya ada di OneDrive for Business, kemudian dokumen library-nya ada di OneDrive, itu filenya tadi ada di folder mana, kita pilih icon folder, kita cari foldernya, dan nanti kita pilih filenya, begitu Bapak Ibu ya. Data sertifikat, tabelnya tabel 1. Nah, kemudian yang tidak boleh salah ada lagi kolom kuncinya adalah kolom email. Di tabel itu ada nama, instansi, dan email. Kuncinya ada di email yang membedakan. Kemudian key value-nya kita pilih email juga. Nah, kita sudah punya 3 card ya, manually trigger, list row present in the table, dan get row Bapak Ibu. Sudah ada 3 flow. 3 card maksud saya ya dalam satu flow ini. Nah, baru kita menambah aksi setelah kita mendapatkan baris demi baris data di Excel, Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data itu ke template, Word template. Maka kata kuncinya adalah Word ya, Microsoft Word. Ya, kita ketik Word, nanti di bagian bawah ada Word Online ya, di bawahnya lagi ada pilihan yang populate a Microsoft Word template. Kita pilih yang itu. Populate a Microsoft Word template, artinya kita ingin memasukkan data demi data itu ke template Microsoft Word-nya, ada di OneDrive for Business, dokumen library-nya OneDrive, kemudian filenya kita cari. Oke, filenya kita cari, ada di mana filenya. Nah, ketika terjadi seperti ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir loh, kok nggak ada ya? Tadi kita naruhnya di folder itu, kok no item, kok tidak ada. Kenapa ya? Gitu ya. Mungkin besok Bapak Ibu ketika mencoba akan menemukan hal yang sama. Kenapa bisa terjadi? Padahal tadi sudah kita taruh di folder itu. Nah, kenapa nggak ada? Nah,
Ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Ternyata kita tadi menyimpannya bukan DOCX, tapi di situ DOCM. M yang dimaksud adalah macro enable. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan fitur developer atau makro, biasanya kita menyimpannya dalam bentuk macro enable. Maka Microsoft Word yang memuat template tadi, Bapak Ibu, Microsoft Word yang memuat template tadi harus kita simpan dalam format DOCX, ya, DOCX, bukan DOCM. Karena kita itu seringkali kalau membuat dokumen dalam bentuk makro itu seringkali nyimpennya kan DOCM. Nah, ternyata ini tidak diterima oleh OneDrive. Ini kita simpan ulang dalam bentuk DOCX, artinya Microsoft Word yang biasa, bukan yang makro, begitu Bapak Ibu. Ya. Kita simpan ulang dalam bentuk yang semula makro, ini kita ubah ke Microsoft Word yang seperti biasa kalau kita nyimpan itu Bapak Ibu. Nanti hasilnya DOCX ya, yang Word dokumen. Kita simpan ulang file template tersebut, kemudian kita butuh kita upload ulang ya, yang semula DOCM ini kita hapus saja karena memang ternyata nggak mau si OneDrive ini menerima yang DOCM. Kita upload file template dalam bentuk yang DOCX ya, yang DOCX, yang DOCM jangan, ya itu yang tadi yang salah ya, yang nggak mau, yang macro enable dia nggak mau dibaca di OneDrive. Maka kita pilih yang Word biasa, yang DOCX. Kita upload di folder yang sama dengan data untuk memudahkan kerja kita, Bapak Ibu. Nah, dalam hitungan singkat sudah terupload dan kita kembali ke flow kita. Kita klik folder, kemudian kita cari file yang baru saja kita unggah, file template tadi, Bapak Ibu, dan sekarang sudah muncul ya sertifikatnya itu. Oke, alurnya sudah sampai mengisikan data ke template, Bapak Ibu, mengisikan data ke template. Ketika kita memilih nama file, otomatis di bawahnya akan ini muncul isian yang harus kita hubungkan, yaitu di situ nama lengkap dan nama instansinya, Bapak Ibu ya. Nanti kita harus menghubungkannya juga. Kemudian Bapak Ibu, dari file Word yang sudah terisi data itu, kemudian nantinya kita ingin membuat file baru. Ya, setelah template-nya terisi data, kita buat file baru di folder yang sama. Jadi nanti di folder itu ada Word yang template dan Word file yang baru yang sudah ada datanya. Kita pilih folder yang sama dengan wadah yang semula. Kita beri nama file yang baru itu ya dengan nama misalkan sertifikat gitu ya, sertifikat atau sertifikat webinar atau sertifikat workshop. Monggo namanya bisa kita tentukan. Jangan lupa karena bentuknya Microsoft Word kita akhiri dengan ekstensi .docx begitu. Kemudian the content of the file-nya kita ambil dari dynamic content, kita ambilkan Microsoft Document begitu. Bapak Ibu. Ya, itu alur yang sudah kita siapkan sampai dengan pembuatan file baru, file Microsoft Word baru yang sudah memuat data, ya datanya tadi kita ambil dari data sertifikat .xlsx atau Excel begitu, tabelnya tadi namanya tabel 1. Dari situ kita ambil baris demi baris dengan kolom kuncinya adalah email dan key value-nya juga email begitu. Data di Excel itu kita masukkan ke template di Word yang sudah kita siapkan. Nama lengkap nanti kita hubungkan dengan data di Excel atau get row tadi yang flow di atasnya tadi Bapak Ibu. Kita isi dengan nama lengkap. Jadi Microsoft Word tadi yang kita jadikan plain text, ya, nama lengkapnya kita hubungkan dengan nama lengkap di Excel. Nama instansi kita hubungkan dengan nama instansi di Excel. Begitu secara prinsip Bapak Ibu. Nah, nanti otomatis template ini sudah terisi dengan data yang ada di Excel. Dari template itu kemudian akan dibentuk file baru. Akan dibentuk file baru dan kita simpan flow-nya. Di sini ditunjukkan setelah kita simpan ada keterangan bahwa flow kita siap direkomendasikan untuk mengetesnya, mencobanya. Gitu. Nah, di Excel kemudian kita coba data kita dulu. Kalau kita membuat Power Automate, otomasi di Power Automate, Bapak Ibu sebagai uji coba diri kita sendiri saja, jangan ke orang lain dulu ya, untuk nguji
apakah data kita itu benar. Misalkan saya uji nama saya sendiri, instansi saya tulis, alamat email misalkan saya isikan Gmail ya untuk kemudian ngecek nanti. Datanya begitu, tunggu sampai proses tersimpan selesai, kita tes alurnya, kita simpan dulu, lalu kita tes secara manual begitu Bapak Ibu, kita save test. Oke, kemudian nah ini Bapak Ibu, semua flow sudah siap, kita continue. Nah ini yang saya masuk klik tadi ya, run flow ya, diklik run flow dan di situ ada keterangan bahwa flow kita sudah berjalan dengan sukses. Namun bisa jadi kita akan menemukan seperti yang tampak pada layar Bapak Ibu, loh katanya tadi sukses, kok ini ada keterangan gagal. Nah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nah dicek saja gagalnya ada di mana. Oh ternyata gagalnya ketika membaca baris demi baris. Bisa jadi ketika kita tadi menyimpan, menambahkan data belum tersimpan sepenuhnya, tetapi si Power Automate sudah kita jalankan. Datanya sudah ditambahkan di Excel, kemudian belum tersimpan secara sempurna, begitu. Data-data yang ada di sini sudah benar gitu ya, get arrow-nya sudah kita hubungkan, tabelnya sudah kita hubungkan, kata kuncinya sudah. Oh ternyata kita temukan kata kuncinya adalah kita belum menunggu si data itu tersimpan di Excel. Nah, oke, begitu kita tes ulang dengan klik tes manually, kemudian kita jalankan flow-nya, kita klik begitu, ada info sukses dan kita tunggu seperti yang ditunjukkan pada layar, flow-nya nanti akan ditunjukkan you flow run successfully. Ya, flow kita sudah berjalan dengan lancar, sudah dijalankan dengan lancar, begitu Bapak Ibu. Artinya di folder yang baru ini ketika kita reload, nah sudah terbentuk file yang baru. Karena flow kita tadi kan sudah membentuk file baru ya, dan kita cek file barunya ini apa sudah ada datanya atau belum. File barunya sudah, oh ternyata sudah ada nama kita dan instansi yang tadi kita ketik di Excel ya, sudah cocok dengan data di Excel yang baru saja kita isikan, begitu Pak Ibu ya. Jadi sekarang sertifikatnya sudah ada datanya. Artinya flow kita sudah sampai separuh, sudah sampai membentuk sertifikat yang ada datanya. Baru kemudian nanti kita ingin mengubah sertifikat ini yang masih bentuk Word, ingin kita ubah ke PDF, begitu Bapak Ibu ya. Ingin kita ubah ke PDF, kita masukkan kata kunci di sana karena bentuknya Microsoft Word, ya Word Online. Nanti cari yang convert Word document to PDF, convert Word document to PDF. Yang diubah yang mana? Yang diubah lokasinya ada di mana? Lokasinya ada di OneDrive for Business. Dokumen library-nya adalah OneDrive, kemudian filenya kita cari. File yang dimaksud adalah file yang hasil pembuatan Bapak Ibu, bukan file template awal. Saya tegaskan ulang, file yang diubah ke PDF adalah file yang hasil pembuatan oleh Flow, bukan file yang disiapkan di awal. Begitu ya, file yang dibuat oleh Flow. Nah, file yang dibuat oleh Flow ini kemudian kita ubah ke PDF, setelah diubah ke PDF, kita kirim email, maka flow selanjutnya adalah kata kuncinya email. Bapak Ibu ketikkan kata kunci email dan cari yang send an email dalam kurung V2 gitu ya. Itu send an email. Nah, sampai di sini kita tinggal menentukan email ini mau kita kirim ke siapa, kan begitu ya. Kita kirim ke siapa. Oke, tadi kan kata kuncinya email ya Bapak Ibu ya. Kolom C itu kolom email. Di Excel itu kolom C namanya email, maka kita pengirimannya adalah dynamic content, konten yang selalu berubah. Itu kita pilih yang ada di get arrow Bapak Ibu. Di langkah sebelumnya tadi kan get arrow, bukan list arrow. Nah, kita pilih email, subjek itu adalah judul emailnya Bapak Ibu, misalkan sertifikat apa, begitu ya, atas nama siapa. Nah, siapa ini kita ambil dari dynamic content lagi, kita ambil dari dynamic content yang memuat nama lengkap. Karena flow yang ada di atasnya sedikit tadi itu get arrow, maka kita ambilnya dari get arrow Bapak Ibu. Yang demi baris tadi. Nah, di bagian body email, bagian isi email kita bisa custom sesuka kita. Misalkan Bapak Ibu diikuti namanya, nama lengkapnya gitu ya. Dari
Misalkan dari instansi mana atau peserta workshop apa gitu. Sebagai contoh saya masukkan Bapak Ibu nama lengkap gitu, nanti nama lengkapnya akan diganti dengan nama masing-masing. Bapak Ibu peserta workshop Jago Desain, berikut kami kirimkan sertifikat itu misalkan kegiatan ya, kita ambil dari atasnya workshop Jago Desain begitu dengan data sebagai berikut misalnya begitu ya Bapak Ibu ya, nama lengkap *2 kita ambil dari dinamik konten lagi Bapak Ibu, namanya siapa kita ambil nanti isi email itu akan beda-beda tiap peserta Bapak Ibu ya. Nah, kita ambil dari get row, namanya adalah nama lengkap yang diambil dari tabel Excel, instansinya adalah *2, get row lagi yang instansi, begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan nanti isi emailnya itu tiap orang beda-beda. Silakan diunduh sertifikatnya di lampiran email ini, misalkan begitu diakhiri dengan terima kasih, gitu ya. Dan boleh Bapak Ibu custom tambahkan data Bapak Ibu sebagai panitia atau sebagai penyelenggara kegiatan, gitu Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini, hanya sebagai contoh. Jadi kita bisa memformat cetak tebal, cetak miring seperti biasa, Bapak Ibu. Boleh kita ubah sesuka kita, begitu. Nah, bagian body sudah terisi, isi emailnya, kemudian yang perlu kan lampirannya ya Bapak Ibu. Kita klik di bagian segmen. Kita ingin memberikan lampiran, ini kita tentukan saja nama lampirannya nanti misalkan sertifikat workshop. Karena bentuknya PDF kita ketikkan .pdf, kemudian segmen kontennya adalah PDF dokumen yang kita ambil dari dinamik konten. Seberapa penting email ini kita ambil normal. Sampai sini Bapak Ibu sudah kita siapkan, bisa kita simpan sambil kita cek lagi. Kepada siapa email ini dikirim? Oh, kepada alamat email yang ada di tabel, judulnya, sertifikat apa, atas nama siapa, isinya seperti itu, dan seterusnya. Silakan dicek dulu sebelum nantinya kita simpan flow-nya dan kita uji coba Bapak Ibu. Dengan lampiran sertifikat workshop.pdf, attachment kontennya adalah PDF dokumen. Dengan tingkat normal, kalau sudah kita save, kita simpan Bapak Ibu. Setelah kita simpan, di sini ada keterangan your flow is ready. Flow kita sudah simpan dan direkomendasikan untuk dites. Kita cek ya Bapak Ibu, manually, begitu pengiriman sertifikat sudah proses berjalan, continue, kita run flow. Nah ini tombol eksekusinya run flow, ada keterangan bisa untuk dimulai. Ada your flow is running, Bapak Ibu. Tunggu beberapa saat, biasanya kalau berhasil akan ditunjukkan, nah seperti ini, ada keterangan your flow run successfully. Ya, flow kita sudah berjalan dengan sukses. Jika sudah sampai di sini Bapak Ibu kita bisa mengecek hasil kiriman di email ya, hasil kiriman di email yang tadi apa namanya kita kirimi gitu Bapak Ibu, apakah emailnya sudah masuk atau belum, dan kita lihat di layar hasil kiriman sudah masuk sesuai judul sertifikat Jago Desain atas nama siapa ya tadi ya nama lengkapnya. Nah nanti format kiriman emailnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi judul emailnya beda-beda, kepada siapanya beda-beda, lampirannya juga beda-beda. Kalau lampiran sertifikat ini kita buka, maka sudah berupa PDF seperti yang ditunjukkan pada layar, nama dan instansinya sudah berbeda, bisa kita unduh, bisa kita cetak. Begitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya setelah flow ini berhasil, Bapak Ibu kita tinggal menambahkan data. Kan kita sudah menguji flow-nya sudah berhasil. Tinggal kita uji dengan menambahkan data peserta yang sudah kita siapkan tadi ya. Oke, data pesertanya kita copy saja. Pastikan urutan kolomnya sama ya Bapak Ibu ya. Nama dan instansi dan alamat email. Begitu Bapak Ibu. Nama, instansi, dan alamat email kita copy, kita blok, kemudian kita copy, begitu Bapak Ibu, pastikan tidak ada yang terlewat, dan yang lebih penting dari itu, pastikan alamat emailnya valid. Saya sering menggunakan flow ini untuk ngirim dokumen ya, banyak kita temukan
alamat email itu tidak valid Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu minta data ke peserta, diminta validasi data dulu. Nah, kita copy ke sini ke tabel penerima sertifikatnya dan ditunggu sampai ada keterangan tersimpan ya. Ditunggu sampai ada keterangan data sertifikatnya tersimpan seperti yang ditunjukkan pada layar Bapak Ibu. Nah, sekarang kita punya data 111 ya, tadi 111 dan kita ingin menguji apakah flow kita ini berjalan dengan lancar. Kita simpan ulang flow-nya, kemudian kita tes Bapak Ibu. Kita secara manual artinya kita klik tadi ya, kita butuh tombol untuk triggernya, tombol eksekusi. Kita klik run flow ya, dan kita akan lihat apakah flow kita ini berjalan lancar atau tidak. Kalau tadi ngirim satu cepat banget hitungan detik. Nah, sekarang kita mengirim 111 tadi ya Bapak Ibu. 111 apa 112 tadi datanya. Nah, ini ternyata semakin banyak data, waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama. Nah, kita bisa menunggu Bapak Ibu ya, menunggu sejenak. Kalau sampai 100-200 hitungan menit biasanya Bapak Ibu. Data itu baru akan tereksekusi secara sempurna. Nah, sambil nunggu Bapak Ibu kita bisa cek di email kita di Outlook ya, seperti ditunjukkan pada layar. Sudah ada pemberitahuan item terkirim ya, item terkirim sertifikat sudah berhasil dikirim ke nama-nama tersebut. Dan kita nanti akan bisa mengecek, Bapak Ibu bisa dilihat di situ ada pergerakan datanya ya, emailnya selalu bergerak begitu, berubah, dan Iya, kita Bunda, yang nanti rusak. bisa ngecek. Ini Bapak dia Ibu. pecahkan. Nah, Itu kecil. nah, seperti itu Bapak Ibu, flow-nya masih jalan karena pesertanya cukup banyak ya Bapak Ibu. Oke, ada mic bocor sepertinya. 3 bisa HP. dibantu. Yang mana itu? HP black, HP orange, HP putih. Siapa punya semua itu? Bagus semua. Oke, flow-nya masih berjalan Bapak Ibu, dan di saat Gimana flow ya? ini masih berjalan, kita sudah. Oke, mohon bantu Mas, ada mic yang bocor. Oke, dan kita cek di email terkirim, di item terkirim Bapak Ibu, kita uji ya di salah satu email terkirim atas nama Bapak Arif Jatmiko, SMP Negeri 1 Bulukerto. Kita lihat lampirannya apakah sudah benar. Oh, ternyata sudah benar, begitu Bapak Ibu. Dan artinya flow yang kita bangun sudah berhasil mengirim data. Tadi kita cek atas nama Pak Arif, sekarang kita cek atas nama Bu Arum Setianingsih. Oke, kita lihat lampirannya dan ternyata sudah berhasil. Demikian Bapak Ibu, otomasi pengiriman dokumen menggunakan Power Automate. Waktu kami kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Pak Agus. Baiklah Bapak Ibu hebat Nusantara, dalam materi kali ini tentang Power Automate bisa ditanyakan langsung dengan cara raise hand atau bisa juga pertanyaannya dituliskan di kolom chat. Baiklah Pak, ada sudah beberapa pertanyaan di kolom chat. Izin Pak Agus saya bacakan Pak ya. Oke, silakan Ibu. Bagaimana ini dari Ibu Ika Ayu Divya Johan, bagaimana cara Power Automate mendistribusikan sertifikat memakai barcode? Bagaimana barcode-nya berisi nama peserta dan instansi. Kemudian berapa batasan pengiriman tersebut dalam sehari? Oke. Yang pertama tentang barcode Bapak Ibu, selama ini kami buat karena kita menggunakan template dan Power Automate belum menerima tiap peserta beda barcode. Jadi hanya diizinkan satu barcode atau satu QR code gitu. Nah, QR code ini nanti bisa kita akali, kita begitu QR code-nya itu di scan ya, di scan itu nanti akan membuka data peserta secara keseluruhan, begitu Ibu. Jadi tidak data by name. Sekali lagi itu
itu hanya bisa menerima satu peserta atau satu QR code. PowerPoint. Power Automate-nya belum menerima tiap peserta beda barcode begitu. Sampai saat ini, sampai di titik ini kami belum menemukan. Sehingga saran saya kalau menyusun nanti sertifikat itu satu QR code, kemudian QR code itu didasarkan pada data peserta keseluruhan. Kemudian yang kedua tentang batasan, info yang kami terima dari Microsoft, sebenarnya Power Automate ini pembatasannya pada pengiriman emailnya, kalau tidak salah pengiriman emailnya. Namun sekarang saya bicara sisi praktis, ya. Saya pernah mengirim beberapa kali mengirim data, itu biasanya kita berani mengirim data maksimal 250 Ibu untuk sekali pengiriman. Baru nanti kalau masih lebih mengirim ganti data, tinggal ganti data saja. Jadi di Excel-nya data pertama pengiriman misalkan kita ngirim 400, mending dipisah jadi 2. Data pertama 200 data dulu di send gitu ya, diklik flow-nya, dijalankan. Setelah itu di Excel datanya diganti 200 orang yang kedua baru dikirim ulang. Gitu. Karena kami sudah membuktikan biasanya mulai error kalau sudah lebih dari 250. Monggo Bu, dilanjutkan. Oh iya Pak. Ini dari Pak Muhammad Amin Asiantoro. Maaf Pak Agus izin bertanya, untuk menggunakan Power Automate ini berarti harus punya akun 365 Pak. Terus adakah materi atau panduan tentang Power Automate yang Pak Agus sampaikan ini? Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua ya, luar biasa ini antusiasnya. Power Automate betul Bapak, apa namanya, bisa dimiliki, bisa diakses kalau Bapak Ibu memiliki akun Microsoft 365. Saya rasa saat ini terjadinya sekali Bapak Ibu, kalau saat ini kondisinya itu menyediakan akun 365. Bapak Ibu kegiatannya guru inovatif, Bapak Ibu bisa dapat akun 365. Bapak Ibu ikut kegiatan kami di sangpengajar.com, biasanya kami fasilitasi juga dengan 365. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan akun 365. Saat ini sangat mudah. Dan sekolah bisa mengajukan 365, nanti gratis Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan akun 365 untuk dipakai di sekolah secara gratis. Berlangganan 365 lisensi A1 namanya Bapak Ibu. Nanti panduan untuk berlangganan 365 namanya panduan deploy 365 ya. Bapak Ibu silakan masuk ke YouTube, cari channel Sang Pengajar, ketikkan kata kunci deploy 365. Nanti akan Bapak Ibu temukan cara mendeploy akun 365. Begitu Bapak Ibu. Kemudian tadi yang kedua apa Ibu? Saya lupa. Ini tadi Pak tentang sudah terbawakan tadi panduan tentang automate. Panduan Power Automate-nya Pak. Oh, panduan. Panduan tentang pemanfaatan 365, panduan tentang Power Automate sudah kami siapkan. Paparan yang saya sajikan tadi di awal sudah dibagikan panitia sejak awal ya Ibu Bapak. Nanti bisa diulang oleh panitia. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendapatkan panduan berupa video ya, panduan berupa video begitu Bapak Ibu. Apa namanya? Bapak Ibu bisa buka channel Sang Pengajar ya, dari YouTube channel Sang Pengajar kami sudah menyediakan banyak sekali apa namanya? Banyak sekali video panduan pemanfaatan 365 begitu Bapak Ibu. Video panduan 365. Dan Bapak Ibu bisa apa namanya? Bisa menggunakan video yang sudah itu secara cuma-cuma karena sudah ada di ini Bapak Ibu, sudah ada di channel yang sudah kami siapkan begitu Bapak Ibu. Monggo Ibu bisa dilanjutkan. Iya, ini dari Pak Tumija Adipawira. Bagaimana memunculkan menu developer untuk men-setting data peserta di Excel? Oke, memunculkan menu developer. Oke, Ibu.
Saya akan share Microsoft Word ya. Tadi belum berhasil ketika di awal nge-share Microsoft Word-nya. Oke, on the way. Microsoft Word saya sudah muncul, Ibu. Sudah Pak. Oke, Bapak Ibu, developer itu kalau Bapak Ibu sudah menyerang biasanya ada di bagian atas begini. Kalau belum ada, Bapak Ibu, kalau menggunakan Office 2010 ke atas, di bagian atas ini kan bukan bunderan, bukan Office button ya, tapi sudah file gini ya menunya. Silakan diklik file, lalu ada more, ada option, begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu memunculkan yang menu developer. Oke, bentar. Yang custom. Oke, custom ribbon. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di sini yang customize ribbon, Bapak Ibu yang developernya. Gitu. Bu Umi sudah tampil ya, developer yang saya centang. Sudah Pak, sudah. Ya, begitu. Jadi untuk memunculkan fitur atau ribbon developer, Bapak Ibu, caranya seperti yang tampak pada layar. Bapak Ibu tinggal klik, saya ulang ya Bapak Ibu ya, dari tampilan awal Microsoft Word, diklik file, more, kemudian option, atau kadang ada word option, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah sampai sini Bapak Ibu pilih yang customize ribbon. Dan di sini ada bagian yang dicentang, ada yang tidak. Kalau developernya muncul, itu biasanya karena developernya bercentang begini. Maka saran kami, kalau sudah sampai tahap ini, silakan nantinya Bapak Ibu dicentang pada menu developer, otomatis nanti developer akan muncul di bagian atas. Kurang lebih begitu, Ibu. Iya, terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu hebat yang masih berada di room kami, mungkin masih ada yang bertanya. Ada yang atendis Ibu Herlina yang raise hand? Ibu Umi. Ya, silakan Bapak Ibu hebat Nusantara untuk menanyakan tentang apa dan bagaimana Power Automate ini bekerja. Silakan, bisa dua cara, dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau Bapak Ibu bisa raise hand, bisa langsung menanyakan kepada pemateri kita. Atau ada Ibu Herlina, tidak ada yang mau ditanyakan sama Pak Agus sebelum ada pertanyaan di kolom chat dan raise hand? Ya, tadi ada satu pertanyaan di room chat Ibu Umi menanyakan apakah apa namanya template sertifikat itu mesti di format Word, apa tidak bisa dari slide ya? Iya. Oke, sampai saat ini format yang didukung format Microsoft Word, Ibu. Gitu. Dan saat ini kalaupun Bapak Ibu membuat template Word kan saya rasa sangat mudah ya. Tinggal apalagi kalau Bapak Ibu menguasai desain gitu ya. Desainnya disiapkan dulu di Photoshop atau di PowerPoint atau mungkin Corel Draw, lalu nanti diinsert di Microsoft Word sebagai background gitu ya, di apa namanya, di belakang ya, behind tag itu ya, behind tag, gambarnya di behind tag dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan dengan mudah saya rasa. Oke, Ibu Bapak. Kan Ibu Umi lanjut Bu Umi. Bu Ya. Saya kirim di menu chatting, coba Bu Umi uji, bisa enggak link yang saya kirim, Bu? Oh iya. Saya juga mau coba. Bu Herlina dan Bapak Ibu coba boleh dicoba link yang saya kirim di menu chatting. Ini sementara buka Pak eksternal site. Oke, sepertinya Mas eksternal Iya. site Pak. Iya, bisa Bu Umi. Saya mau coba dulu. Oh, bisa Bu. Bisa. Bisa. Microsoft Form ya.
Permohonan tutorial Office 365 ya Pak? Ya, bentuknya Microsoft Form. Kalau Bapak Ibu mengisi Iya, nanti iya. otomatis dapat kiriman begitu. Oh iya, mau coba dulu Pak nama saya. Saya dapat kiriman Bu Umi Kalsum Siregar nomor WA baru saja dari Pak Hamzah. Oh iya, siap-siap Pak. Mungkin bisa dibantu di-share di grup WA Bapak Ibu peserta kalau ada. Oh iya, iya Pak, ya. Sudah masuk ya Bu ya? Di WA. Sudah Pak. Oke. Tadi di chat meetingnya saya ketik manual itu tadi. Nah, maka saya cari nomornya Bu Umi. Oke, saya sudah mengisinya, Pak. Oke, bisa dicek di email Ibu. Iya, sudah masuk, Pak. Nah, ini salah satu contoh penggunaan Ibu Bapak ya, penggunaan Power Automate yang saya tunjukkan baru saja, yang saya kirim linknya, dicoba oleh Bu Umi dan Bapak Ibu yang lain. Silakan mencoba Bapak Ibu. Itu flow yang lebih ringan, lebih sederhana ya. Ketika ada orang ngisi form, begitu nanti dia akan dapat kiriman langsung ke email. Itu yang lebih praktis Bapak Ibu. Iya. Tetapi yang itu tidak bisa dipakai ketika kegiatannya dalam bentuk pelatihan ya, Pak ya. Kan kalau pelatihan lebih dari 1 hari. Ya. Kalau kegiatan diakali namanya itu sudah terisi Ibu. Jadi namanya tidak ya, tapi isian kayak option itu loh, kayak option ke bawah. Nama-nama sudah disajikan, tinggal mereka milih. Artinya di luar nama terdaftar tidak bisa dapat kiriman sertifikat begitu. Pengakalannya hanya bisa begitu. Bisa dipahami maksudnya ya. Di bagian nama lengkap tidak ngetik nama, tapi mereka tinggal milih saja, tinggal milih nama yang sudah disiapkan oleh panitia berdasarkan misalkan lembar registrasi peserta begitu. Iya, paham Pak. Iya, silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan langsung kepada Pak Agus Duyanto melalui resen atau bisa juga melalui kolom chat. Ya, kami sampaikan baru saja di menu chatting Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Tadi kan tanya Pak panduannya ada di mana, gitu ya tadi apa. Nah, itu sudah saya jawab dengan Power Automate juga. Karena tema kita Power Automate, saya jawabnya pakai Power Automate. Bapak Ibu tinggal klik link saja yang ada di menu chatting, nanti otomatis panduannya akan terkirim ke Bapak Ibu ya, akan terkirim ke Bapak Ibu secara langsung begitu Bapak Ibu. Iya. Di Outlook saya cek di sini di jam 20.20 ini sudah banyak yang terkirim atas nama di sini ada, banyak ini, cepat banget ini aksesnya Bapak Ibu. Oke, jam 20.12 tadi ada Bu Ira Dwi Sasrita, ada Bu Herlina Ohi jam 20.17, betul ya Bu Herlina? 20.17 Bu Mas. Ya, betul Pak. Bu Masroh, ada Bu Regina, ada Pak Yulianto Roadi, ada Pak Purwanto, ada Bu Harti Hali, ada Bu Atik Suroyani. Ini saya cek di kotak keluar email kami, banyak ini Bapak Ibu. Nah, ini salah satu aplikasi real dari Power Automate Bapak Ibu yang luar biasa bisa kita terapkan gitu ya untuk memudahkan proses otomasi kerja daripada kita ngirim manual. Pak, saya ingin tutorial 365 kan saya harus buka channel gitu kelamaan kan gitu ya. Ya udah kasih aja link untuk dapat ini apa namanya tutorialnya ya, gitu. Saya mencoba share screen dari Microsoft Outlook saya. Apakah sudah nampak di layar Ibu Bapak? Iya, nampak Pak. Sudah. Nampak Pak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di layar di sini di hampir jam yang bersamaan kita sudah mengirim email. Wah, ini luar biasa, ada Pak Asrul Sani ikut gabung. Terima kasih Pak Asrul Sani, ini MII dari Jawa Tengah juga. Nanti kalau kita buka isi emailnya Bapak Ibu akan ada kata-kata yang sudah kita siapkan di Power Automate tadi ya, ucapannya kayak apa tergantung yang kita siapkan gitu Bapak Ibu. Nah misalkan ini Bapak Ibu Hadi Maulana dari SMP Negeri 47 Surabaya. Nah ini yang dinamik konten tadi, nama dan instansinya.
Selebihnya sudah sama Bapak Ibu. Berikut kami kirim kumpulan video tutorial 365 gitu ya. Ini salah satu sampel Bapak Ibu. Nah, ini sudah banyak yang terkirim ya di menit yang hampir sama. Monggo Ibu, Bapak, jika masih ada pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu yang masih ada di rumah yang ditanyakan langsung kepada Pak Agus Bianto melalui Ini kita raise hand dan kolom Ya chat. boleh, Bu Helena. Ya, silakan Bapak. Silakan. Silakan. Pak Agus, untuk mendapatkan Ya, itu akunnya gimana? Untuk Bapak belum akun- punya akun sama sekali? Belum. Ya ada, tapi Oke. jarang saya pakai. Tapi saya khawatir nggak lupa juga gitu. Kalau memang Pak Agus bisa, mungkin bagaimana caranya begitu. Terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih kembali Bapak. Jadi kalau Bapak sudah pernah mendapatkan dan lupa passwordnya, Bapak dengan cara yang sama dengan teman-teman tadi, Bapak di panduan itu nanti sudah kami kirim video. Salah satu videonya adalah bagaimana kalau kita lupa password akun 365 kita, gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau kita lupa password akun kita, itu ada videonya Bapak. Jadi silakan isi link tadi, akan terkirim panduan tutorial. Termasuk cara kalau Bapak lupa password, sudah punya akun, tadi ketika Bapak berkata sudah punya akun tapi lupa, nah nanti Bapak tinggal gunakan video panduan yang reset password, Pak. Bagaimana kita bisa mereset password diri kita sendiri kalau lupa. Itu sudah ada. Nah, kalaupun nanti dengan reset password ternyata Bapak belum terselesaikan, Bapak tinggal menghubungi dulu yang ngasih akun siapa, begitu ya. Nah, saat ini kembali saya tegaskan, banyak penyedia akun 365. Kalau Bapak hari ini bergabung di kegiatannya IGI, Bapak Ibu bisa menghubungi pengurus IGI, nanti bisa dapat akun 365 dari IGI. Bapak Ibu nanti ikut kegiatannya Guru Inovatif, ya pelatihannya Guru Inovatif dari Microsoft, otomatis Bapak Ibu akan diberi akun 365 Guru Inovatif. Kalau Bapak Ibu nanti ikut kegiatan kami, ya ikut kegiatan kami di Sang Pengajar, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan akun 365 secara gratis, gitu Bapak Ibu. Dan siapapun yang memberikan nanti akan sama Bapak Ibu, lisensinya namanya lisensi A1, di dalamnya sudah ada Power Automate-nya ya, sudah ada Power Automate-nya. Oke, di sini ada, nah saya ganti ngecek ini Bapak Ibu ya, email yang masuk, saya cek di kotak masuk ada email yang gagal. Nah kayak ini Bapak Ibu ya, ternyata ada peserta yang tidak terkirim emailnya, itu bukan karena Power Automate-nya. Nah di sini ternyata atas nama tersebut ada tidak terkirim karena catatan DNS-nya untuk domain tidak valid. Artinya alamat email yang diketikkan ketika mengisi form tadi tidak valid. Gitu Bapak Ibu ya, atas nama Bapak Hidayat. Bapak Hidayat kalau masih mendengar suara kami, silakan diulang ngisi formnya. Jangan sampai salah ngetiknya ya Bapak Ibu. Di sini atas nama Ibu apa Bapak ini? Bumida Adipawira ya, ternyata ini tidak ditemukan di smn1jrg.sch.id. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau ngisi form kayak ini yang sudah kami sampaikan, Bapak Ibu mengisinya dengan valid ya alamat emailnya. Kami akan bisa mengidentifikasi seperti yang tampak pada layar ketika Bapak Ibu alamat emailnya tidak valid. Nanti otomatis kami dapat kiriman. Ini enggak terkirim karena alamat emailnya salah, begitu. Ngoten Ibu, saya kembalikan jika masih ada pertanyaan. Iya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Wahab Igi Sutra. Apakah ini hanya digunakan sebatas pengiriman sertifikat saja? Apakah bisa digunakan untuk pengiriman dokumen yang lain seperti pengumuman secara otomatis atau serentak?
Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya di paparan awal sudah kami sampaikan ya Ibu ya tadi. Jadi Iya. yang kita demokan malam hari ini sertifikat, tapi prinsipnya sama Ibu Bapak. Bisa digunakan untuk ngirim dokumen lain, misalkan pengumuman atau surat keterangan hasil ujian atau surat Iya. keterangan lulus misalnya. Prinsipnya sama kan? Template-nya disiapkan di Word, datanya ada di Excel, dihubungkan, diubah jadi PDF dan dikirim ke email. Prinsipnya sama. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan untuk fungsi yang lain. Begitu Ibu. Iya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin Pak Wahab yang dari IG Sutra bisa menyimak. Ya, silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ya, satu lagi Pak dari saya, Herlina Ohi. Iya, silakan Terima Bu. kasih. Tadi Pak yang disampaikan tentang pengiriman dokumen, bagaimana ketika kita mengirimkan dokumen yang di dalamnya ada nilai siswa dan nilai itu berbeda-beda Pak. Apakah di template-nya itu diblok juga nilai per nilai seperti itu, per mapel? Oke, Bu Herlina. Ketika kita mengirim ini ya, Ibu, dokumen yang berupa nilai, berarti kan data yang dinamis, dinamik kontennya, isi yang dinamis itu kan nama siswa, NIS misalnya, kemudian nilai masing-masing. Maka di template itu juga kita ubah, kita siapkan dinamik kontennya, Ibu, yang berupa plain text tadi, selain nama NIS misalnya atau kelas, kita tambahi dengan nilai masing-masing, Ibu. Misalkan IPA titik 2 nilai IPA, matematika titik 2 nilai matematika. Oh iya. Begitu yang kata nilai IPA, nilai matematika kita blok, kita ubah jadi plain text dan nanti kita hubungkan ke Excel. Secara prinsip begitu Ibu. Jadi Iya. semakin banyak yang nanti diganti-ganti di dalamnya, berarti banyak juga yang harus diblok Pak ya? Iya betul, semakin banyak yang diblok sebagai plain text melalui developer tadi Ibu. Baik, terima kasih. Intinya yang kita blok dan kita ubah jadi plain text itu adalah dynamic content yang sesuai namanya dynamic content ya, konten yang dinamis yang akan berubah-ubah. Yang mana itu nanti diambil dari Excel. Kalau Ibu nanti memasukkan 6 dynamic content, nama siswa, NIS, kemudian misalkan nilai mat, nilai IPA, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, kan ada 6 gitu ya. Maka di Excel juga harus terwakili 6 kolom itu. Begitu. Yang akan dimasukkan ke Microsoft Word-nya. Iya, siap Pak. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu dipergunakan waktu diskusi kita malam hari ini dan kami ingatkan kembali Bapak Ibu silakan mengisi presensi dengan data yang valid untuk menjaga agar sertifikat Bapak Ibu sampai dengan selamat di email masing-masing. Dan kami mohon untuk link presensi tidak keluar dari room ini. Terima kasih dan kami kembalikan kepada Ibu Umi. Silakan Bu Umi. Iya, terima kasih Ibu Herlina. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu sebelum kita menutup. Di menu chatting masih ada melalui kolom chat atau melalui raise hand. Jadi tanyakan langsung kepada pemateri kita malam ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, di menu chatting masih ada Silakan pertanyaan raise hand dari Bapak Ibu biar rame. Oh, di menu chatting ada lagi ntar. Ya, dari Bapak atau Ibu Zulaidar dari satu Gandapura, videonya materi dari awal bisa didapat di mana? Ya, langsung saja Ibu klik link yang ada di situ ya. Nanti akan terkirim ke email panduannya lengkap. Iya. Kemudian mohon maaf karena menu chattingnya semakin penuh ya, mohon silakan itu ditanyakan oleh peserta absensinya ada di mana. Baik, kami akan kirim kembali. Iya, nanti kami kirimkan kembali untuk absensi. Iya, Bapak Ibu untuk rekaman malam hari ini insya Allah akan dikirim ke grup sahabat Gosmart atau ke FB. Dan silakan Bapak Ibu menggunakan kesempatan malam hari ini untuk berdiskusi langsung dengan narasumber kita. Sepertinya Ibu Rina ada ini pertanyaan di kolom QA. Oke, Mana ini? saya coba buka dulu. Terkirim ke email saya sampai 3 hari sehingga saya disuruh mengisi format ulang. Gimana tuh enggak kebaca? Oke.
ini tentang sertifikat Bapak Ibu ya. Biasanya kalau misalnya tidak masuk silakan dicek di spam. Jadi hanya dua kemungkinan. Yang pertama mungkin emailnya yang tidak tepat atau belum benar, ataukah ada di spam. Silakan dicek. Ini izin bertanya, seringkali saya mengikuti webinar sudah mengisi email dengan data lengkap dan sehingga tidak terkirim ke email saya sampai 3 hari, sehingga saya disuruh mengisi format ulang. Kalau nggak salah baca begitu Ya, sih. ini hubungannya dengan panitia Ibu, kalau Bapak Ibu, kalau Oh, gitu. untuk link presensi itu ditutup setelah kegiatan selesai. Jadi Bapak Ibu setelah kegiatan selesai tidak ada lagi pengisian presensi. Jadi kalau sudah sampai 3 hari berarti linknya memang sudah tidak aktif. Oke, silakan lanjut Bapak Ibu untuk diskusinya. Silakan Bu Umi. Iya, terima kasih. Ini dari Pak Hamsa minta panduan Office 365. Panduan Office 365 yang ditanyakan Pak Hamsa. Gimana, Pak? Ya, sudah terjawab. Sudah Oh, iya. dengan mengisi, ya sudah terjawab dengan mengisi link tutorial. Akan dapat kiriman di email Ibu panduannya. Iya. Terus, silakan Bapak Ibu yang masih berada di room. Kita ada sampai saat ini ada 178 partisipan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanyakan langsung kepada Pak Agus Duyanto melalui. Ada yang raise hand Bu Umi, saya buka dulu ya. Oke. Oh iya. Ini raise hand dari Pak Mulyatno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyatno. Saya bertanya tadi cuma belum jelas jawabannya karena nggak sesuai dengan yang ditanyakan. Oh, iya. Ini Pak Agus, saya itu kan sering ikut webinar. Terus disuruh kan di akhir acara disuruh ngisi form gitu ya untuk sertifikat. Sudah saya isi dengan lengkap dan benar. Itu dibuktikan dari biasanya kan ada kiriman email balasan untuk ngisi setelah ngisi itu, ya kan? Tapi kenyataannya sertifikat nggak terkirim. Disuruh saya sudah minta istilahnya ngasih istilahnya menginformasikan belum terkirim. Disuruh nunggu sampai 3 hari. 3 hari juga belum terkirim. Kemudian disuruh ngisi ulang. Itu kenapa kira-kira? Kemungkinan permasalahannya di mana Pak Agus? Oke, Pak Mulyatno. Karena terima kasih pertanyaannya. Ya. Saya jadi bingung menjawabnya Pak, karena saya bukan panitianya Pak. Jadi saya harus menjawab bagaimana, karena bukan panitianya, tidak tahu mekanisme. Berdasarkan pengalamannya Pak Agus, pernah nggak seperti itu? Oke, kalau berdasarkan pengalaman, selama kita membuat sistem itu sudah betul, otomatis harusnya sudah jalan. Yang pertama. Yang kedua, kemungkinan gagal bukan pada sistem, tapi seperti yang kami tunjukkan tadi Bapak. Saya tadi menunjukkan ada beberapa email yang tidak terkirim ya Bapak. Iya. Karena saya tidak menyebut Bapak seperti itu ya, tapi tadi fakta yang baru saja terjadi itu menulis alamat emailnya tidak valid, sehingga walaupun sistem sudah disiapkan sedemikian baiknya, tapi dia tidak mungkin bisa akan mengirim email kalau email yang dituliskan oleh peserta itu tidak valid. Berdasarkan pengalaman, saya baru menemukan ini Bapak, kesalahan yang sering di alamat email. Saya itu event organizer Bapak, kebetulan punya banyak kegiatan pelatihan dan pengalaman dan hal pengiriman kayak gini sudah banyak. Kesalahan terbesar, mohon maaf, tidak menyalahkan, itu kita sudah mengisi, misalkan kalau saya mekanismenya begini Bapak, saya mengisi ketika peserta mendaftar kegiatan itu ngisi form pendaftaran. Nanti setelah itu, sebelum kegiatan dimulai, data saya bagikan ke peserta dalam bentuk Excel online, silahkan dicek, divalidasi, saya batasi sekian hari. Nah, ternyata banyak peserta, ini juga kendala yang menurut saya dalam tanda kutip penyakit kita itu belum menjadikan email sebagai sarana pokok komunikasi Bapak. Jadi menganggap
lihat alamat email sekilas sudah cukup. Padahal email itu salah satu digit saja sudah ganti penerima, kan begitu Ya, Bapak? ya, Iya enggak? Nah ya. itu menurut kami kesalahan yang sering terjadi justru ada di peserta. Nggih. Namun konteks Bapak, saya tidak bisa Iya. menyebut secara pasti kesalahan ada di mana, karena bukan penyelenggara yang Bapak maksud. Ngoten, Bapak? Nggak gitu. Itu kan kasusnya yang kasus Bapak. Kalau kasus saya itu kan biasanya kalau ngisi form itu kan bisa diatur. Setelah ngisi kita dapat balasan email dari form yang kita isi. Ya, Nah, kalau itu umpama ada balasan email, berarti kan email saya sudah benar. ya betul. Secara Iya alamat kan? email. Nah, jadi kan kasusnya bukan seperti yang Bapak sebutkan karena kesalahan menulis email. Nah, tapi saya tunggu sampai 3 hari. Suruh nunggu karena panitia yang bilang ditunggu aja Pak karena proses pengiriman paling lambat 3 hari baru bisa konfirmasi lagi. Itu berarti bukan kesalahan saya kan kalau seperti itu. Kalau memang dari pengalaman Bapak kan bisa Berdasarkan saja yang karena Bapak ya. sampaikan berarti ya berdasarkan yang Bapak sampaikan berarti alamat email tidak salah dan bisa dikonfirmasi ke penyelenggara Bapak, karena saya yakin penyelenggara punya kebijakan masing-masing. Kalau dengan sistem gitu for ya, automate iya. begitu kirim si form, Bapak Ibu sudah membuktikan sendiri ya. Bapak Ibu sudah membuktikan sendiri, tadi ngisi form tutorial langsung dapat kiriman dari saya. Tuh. Tidak ada yang iya. salah dengan sistem yang kami Iya, iya, siapkan. iya. Begitu, Terima Bapak. kasih Bapak. Iya, makasih Bapak. Kami kembalikan ke Waalaikumsalam. Terima sama-sama. kasih Pak Mulyatno atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu untuk mengefektifkan waktu, silakan Bapak Ibu mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikatnya dan mengisi tutorial Office 365 untuk mendapatkan materi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi melalui kolom chat dan raise hand. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan Bapak Ibu, jadi panduan berupa video bisa Bapak Ibu dapatkan dengan mengisi form yang Office 365 tadi. Kemudian kalau Bapak Ibu menghendaki materi PowerPoint yang tadi kami sampaikan di awal, nanti panitia yang akan membagikan. Begitu Bapak Ibu. Iya, ini Ibu Rahma izin tanya ya. Silakan Ibu Erlina mungkin dibuka dulu mic-nya Ibu Rahma Ismail. Ibu Rahma Oke, Ismail. sebentar. Iya. Bu Rahmat ternyata ada di sini ya. Sebentar Bunda ya. Saya naikkan dulu Bunda. Ya, silakan Bunda. Silakan Ibu Rahma. Ada ingin ditanyakan langsung kepada pemateri kita malam ini. Ibu Rahma, silakan. Bentar. Oke. Iya, Untuk halo. Iya, silakan Bu. Iya, audio saya nyampe Bu Umi. Nyampe Bu, jelas. Terima kasih ya Bu Umi, Bu Erlina, panitia Gosmat yang super keren semangatnya. Terus juga terima kasih untuk Pak Agus Dwianto. Ini saya lihat, saya menyimak profil Bapak luar biasa ya, keren. Rekam digitalnya Pak Agus. Sore tadi juga sempat ngobrol sama Bu Siti Julaiha dari Jawa, katanya Pak Agus seliting ya sama beliau di SMP. Baik Pak Agus, ini topiknya sangat menarik, Power Automate. Saya juga dari GoSmart ini Pak Agus. Saya sangat menarik tadi penjelasannya, cuman saya menyimaknya sudah mau di endingnya, tidak nyimak dari awal. Saya itu tertarik dengan automate untuk file sertifikat. Kalau sertifikat yang mau di automate itu, ini kan saya mikirnya implementasi ke pembelajarannya, ke anak didik. Jadi ketika saya mau menguji, saya ingin
memberi reward berupa sertifikat. Nah, di sertifikat itu saya berpikir lebih menarik lagi kalau dimasukin foto anak-anak. Nah, foto anak-anak itu kalau dimasukin ke sertifikat, itu kalau pengalaman di Autocrat, itu harus di-converse dulu file yang diunggah oleh siswa dalam formasi rumus tersendiri ya Pak Agus. Itu kalau di Automate menggunakan 365 kira-kira kurang lebih sama atau lebih simpel lagi Pak Agus. Itu satu. Yang kedua, sertifikat mau diberikan kepada siswa yang bersyarat. Jadi tidak semua punya dapat sertifikat. Tidak semua di flow ya. Jadi misalnya siswa yang kenuntasan 75 ke atas itu bisa sertifikatnya diterbitkan. Kira-kira kalau di Automate itu lebih simpel kalau memang ada tutorialnya, mohon di-share videonya Pak Agus. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Go Smart. Iya, terima kasih Ibu Rahma atas saran dan pertanyaannya. Silakan Pak Agus. Baik, yang pertama tentang gambar, sebatas yang kami ketahui, Ibu, yang sudah kita lakukan, gambar itu kalau di template, saya belum menemukan solusinya, tapi kalau di body email, di isi email, gambar itu bisa kita masukkan dengan cara kita mengubah gambarnya menjadi HTML. Gitu, di body email ada kode HTML, gambarnya kita upload ke server tertentu, diambil kode HTML-nya, ditaruh di email, itu bisa. Yang pertama. Kemudian yang kedua tentang persyaratan, Ibu nanti yang kami sampaikan tadi dasar, Bapak dan saya sendiri juga masih belajar tentang Power Automate ini. Bapak Ibu bisa belajar banyak dari tutorial di YouTube, banyak sekali tentang Power Automate. Yang disampaikan Ibu tadi tentang condition ya, pengkondisian. Kalau begini maka terkirim, kalau tidak begini maka nggak dapat kiriman. Itu ada di flow juga, tapi flow-nya tidak mengalir ke bawah kayak punya saya tadi. Nanti ada percabangan, if ini maka begitu, if itu maka begitu. Itu bisa diatur Ibu. Dan silakan nanti dieksplor sendiri tentang itu ya. Pengkondisian di flow itu ada. Nah, cuma kalau nggak mau rumit tentang pengkondisian, pakai if tadi, ya sudah yang dikirim email yang data fix saja, yang sudah data final, sudah selesai menurut saya. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ini ada lagi pertanyaan Pak di kolom Q&A. Mohon pencerahannya Pak. Maaf saya telat. Apakah ada aplikasi yang harus diinstal untuk Power Automate ini Pak? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah bisa akun Office 365 itu bisa dipakai misalnya dalam pengisian presensi? Yang pertama tadi aplikasi apa Ibu yang dimaksud? Ya. Apakah ada aplikasi yang harus diinstal untuk Power Automate ini? Dari Ibu Marlina. Aplikasi di apa? Aplikasi yang harus diinstal untuk Power Automate. Maksudnya, apakah kemungkinan, apakah Power Automate ini mau ada aplikasinya, Pak? Baik, Power Automate ini Ibu Bapak sekali lagi merupakan bagian dari Microsoft 365 ya. Jadi kita aksesnya secara online melalui browser begitu. Namun kalau kita sudah membuat flow kayak tadi ya, kita sudah praktek membuat flow dari awal sampai akhir. Nah, ngirimnya enggak sekarang. Sekarang kita buat flow-nya sudah selesai. Nah, ngirimnya besok pagi kok enggak sekarang. Ya sudah, Bapak Ibu besok pagi enggak harus buka laptop lagi, di HP Bapak Ibu bisa install Power Automate, ada di Play Store ya, di Play Store ya, namanya Flow. Power Automate versi Android itu namanya Flow ya, FLOW ya. Nah, begitu alur sudah disiapkan pakai laptop kayak tadi panjang kali lebar tadi, lengkap begitu alurnya. Besok tinggal eksekusi. Nah, buka saja Power Automate itu di HP, tinggal kita klik
tombol eksekusinya otomatis semua berjalan. Begitu Ibu. Yang pertama tentang aplikasi. Jadi kalau membuatnya saya sarankan di laptop biar leluasa melalui portal.office.com, nanti pilih Power Automate, kemudian eksekusi bisa Bapak Ibu lakukan dari handphone dengan menginstal aplikasi Flow. Pertanyaan kedua, saya lupa. Apakah bisa akun Mau Office dibantu. 365 itu bisa dipakai dalam pengisian presensi? Oke, kalau dikaitkan dengan otomasi yang dimaksudkan pertanyaan ini menurut saya, apakah kemudian bisa orang ngisi presensi kegiatan seperti ini langsung dapat kiriman? Tentu saja bisa, seperti yang tadi Bapak Ibu ngisi form dari saya, langsung dapat kiriman email. Dengan alur yang sama, Ibu Bapak bisa ngisi form, langsung dapat sertifikat juga bisa. Namun kembali saya rasa panitia kan butuh memastikan peserta ini betul-betul ikut atau tidak, misalkan, atau terdata atau tidak. Maka biasanya jarang kemudian orang mengambil flow yang itu tadi ya, yang dari form langsung dapat kiriman sertifikat. Karena mungkin butuh validasi data. Oh kemarin daftar, tapi ternyata nggak gabung meeting. Oh kemarin nggak daftar, tapi gabung meeting. Kan ini perlu disinkronkan datanya. Oke, begitu Ibu. Iya. Kemudian ini Pak dari Pak Muhammad Zaid Akbar. Untuk link tutorialnya sudah isi, cuma belum muncul di email. Itu gimana Pak? Atas nama siapa Ibu? Saya bantu. Muhammad Zain Akbar. Muhammad Zain Akbar, oke. Bapak bisa mengisi ulang dan pastikan alamat emailnya benar Bapak. Seperti yang kami tunjukkan tadi, beberapa tidak terkirim karena alamat emailnya yang salah. Begitu Bapak. Diulang saja, kalau nanti belum terkirim bisa kami tunjukkan, bisa kami cari kesalahannya ada di mana. Secara prinsip tadi yang kita tunjukkan beberapa email tidak terkirim karena pengisi form itu mengisikan alamat emailnya salah. Itu Bapak, kami kembalikan ke host moderator. Makasih Pak. Ini dari Dikirim ulang. Ibu Chandra JSDI. Apakah ada batas jumlah sertifikat saat di-generate Pak? Oke, tadi di awal juga sudah kita sampaikan, mungkin terlambat gabung Ibu. Ya, info dari Microsoft pembatasan itu adalah pembatasan kirim email dalam 1 hari. Itu ada berapa kali kirim. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan angkanya. Nanti bisa browsing ya, limit kirim email di Outlook itu berapa. Namun saya sudah berulang kali mempraktekkan flow itu menjadi kurang lancar atau tidak lancar ketika angkanya melebihi 250 gitu. Maka saran saya kalau menggunakan flow yang tadi kita praktekkan Ibu Bapak, di tabel Excel itu batasi maksimal 250. Artinya kalau datanya 500 ya dikirim 2 kali, di Excelnya diganti data 250 awal dikirim dulu flow-nya. Kalau sudah fix terkirim, baru data di Excel diganti. Jadi kita siapkan data di Excel lain, kita copy value saja, menindih data yang awal. Begitu otomatis nanti semua peserta akan bisa dikirimi. Dalam hari yang sama bisa. Yang penting sekali run flow itu dibatasi saja 250. Sekali lagi berdasarkan pengalaman saya. Itu ketika lebih dari 250 yang angka 251 dan seterusnya akan repot, akan tidak terkirim biasanya. Gitu Ibu. Iya, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk Pak Mulyatno mungkin tangannya bisa diturunkan. Capek Pak ngangkat tangan terus. Silakan Pak, waktu kita tinggal. Iya, waktu kita tersisa 9 menit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita menutup webinar kita pada hari ini. Bisa ditanyakan melalui kolom chat ataupun melalui raise hand. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah tidak ada. Mungkin sudah bisa Pak mungkin Pak sudah bisa Pak close statement.
Iya, kata Bapak Ibu peserta ini sertifikat sudah masuk. Ya, selamat Bapak Ibu peserta yang sudah masuk sertifikatnya. Yang belum mengisi presensi silakan diisi dengan data yang benar, terutama untuk emailnya Bapak Ibu. Silakan Bu Umi, waktu kita 8 menit lagi, diberikan kesempatan kepada Pak Agus untuk memberikan closing statement-nya. Baiklah, terima kasih Ibu Herlina untuk untuk mengefektifkan waktu kita kurang lebih 8 menit. Kami serahkan kepada Pak Agus Duyanto sebagai pemateri untuk close statement. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah malam hari ini saya belajar banyak dari Bapak Ibu yang luar biasa semangatnya, motivasinya untuk berbagi, untuk belajar, dan sedikit yang kami sampaikan malam hari ini tentang Power Automate, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Power Automate menjadi solusi ketika saat ini, hari ini kita masih sering melakukan kerja secara manual, kenapa tidak kemudian kita lakukan secara otomatis dengan Power Automate. Maka mari kita belajar bersama, kita dalami lagi Power Automate dan berbagai aplikasi Office atau Microsoft 365. Dengan demikian insya Allah bisa mempermudah semua kerja kita. Semoga bermanfaat, semoga barokah bagi kita semua. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Salam ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Semoga kita bertemu lagi Pak di lain waktu dan di channel yang sama. Amin, insya Allah. Amin. Ya. Baiklah Bapak Ibu yang belum sempat mengisikan absen, silakan. Ya, Bu Umi silakan Pak Agus, bila ada kegiatan lain dipersilakan untuk Bu Herlina. Ya, live room. Bu Ya, Herlina, iya, izin sebentar mau menyampaikan terima kasih buat Pak Agus. ya siap. Pak Agus Duyanto, terima kasih banyak ya Pak Agus sudah berkenan bersama di GoSmart atas mediasi Pak Ketua ya, Pak Hamzah. Semoga tayangan edukasi berikut masih berkenan berbagi di GoSmart insya Allah dengan topik yang lebih keren ya Pak Agus. Iya, makasih Amin. ya. Iya, terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih kembali Bapak Ibu panitia dan mohon maaf atas banyak kekurangan. Mohon izin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekarang acara halal bihalal Bu Erlina karena ini terkait Ya. tayangan edukasi penutup untuk menjelang Ramadan. Iya Jadi betul. ditutup dengan halal bihalal sekalian insya Allah. Kebetulan di sini ada, kalau saya simak ada Pak Chan dari Iya, barusan tim saya lihat Sadat. beliau barusan dinaikkan ke panelis. Mohon maaf Iya. Bu Chan. Ya, saya juga Ada sudah saya juga sudah sejam tadi. Saya sudah sejam Masya juga Allah. tadi di bawah. Mohon maaf. Nggak Iya. apa-apa, saya memang terlambat masuk kok. Habis Iya. habis dari klinik. Sorry. Cuaca Iya, juga Silakan Bun. saya juga Alhamdulillah. terlambat. Saya juga tadi terlambat, Alhamdulillah. tapi mungkin lebih duluan dari Mbak Chan tadi. Iya, Ya, sesama mohon terlambat dimaafkan. saling mendahului deh. Iya, mohon dimaafkan. Kalau tidak bisa dimaafkan, diemplokkan saja, Bun. Iya, alhamdulillah GoSmart bisa tayang kembali. Sukses lah buat kita semua. Senang banget. Bu Ama ke Bengkulu tidak? Oh iya, Mbak Chan, itu sesuai agenda pusat, demikian adanya Mbak Chan. Iya, berarti berangkat nih. Barengan ya. Belum dapat tiket. Insya Allah di interval waktu yang tersisa semoga ada Iya, keajaiban. iya. Oke, siap. Kita saling mendoakan nih. Oke, Iya. teman-teman Smart, ya sukses ya. Iya, Ya, Bu, siap. sama-sama. Ibu Mbak Herlina Chan. sayang terus. Ayah?
ini kan mau halal bihalal, jadi